Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka buku temanya ya, tema 9 ya. Halaman 46 ya. Kita sudah sampai subtema 2 pembelajaran 4 ya. Mari kita buka anak-anak halaman 46, kalian simak baik-baik ya. Kali ini kita belajar tentang manfaat minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berperan penting dalam kehidupan manusia. Banyak manfaat minyak bumi dan gas alam yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan bahan baku industri. Hampir semua produk minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Bahkan bakar minyak bumi dan gas alam digunakan dalam rumah tangga adalah bahan bakar minyak tanah dan gas LPG. Nah, minyak tanah merupakan hasil olahan kerosin ya. Sementara itu, gas LPG berasal dari pengolahan gas. Nah, bahan bakar berasal dari minyak bumi. Juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal terbang. Nah, anak-anak, meskipun minyak bumi bermanfaat bagi kehidupan manusia, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Oleh karena itu, proses tersebut minyak bumi tidak dapat diperbaharui kembali. Ya, anak-anak, kita lanjutkan anak-anak. Kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara atas sumber daya alam. Okay? Hak menikmati sumber daya alam hendaknya dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, bentuk bertanggung jawab warga Indonesia dalam melaksanakan hak menikmati sumber daya alam dengan cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, beberapa hak dan kewajiban warga negara Indonesia terhadap sumber daya alam. Yang pertama, hak warga negara Indonesia terhadap sumber daya alam. Nah, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, kewajiban warga negara Indonesia terhadap sumber daya alam, ya, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak lingkungan. Nah, agar lingkungan tidak rusak, pemanfaat sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana. Nah, anak-anak, sumber daya alam, ya, kewajiban yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam antara lain mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Ketiga, menjaga dan melestarikan alam, ya, untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif. Ya, kita lanjutkan pembelajaran 5 anak-anak ya. Manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam bagi masyarakat dapat dirasakan secara langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan. Nah, anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam antara lain
hasil pertanian ya. Beberapa hasil pertanian manfaatnya antara lain padi dimanfaatkan untuk makan sebagai bahan pokok. Yang kedua jagung dimanfaatkan untuk makanan pokok dan makanan ternak. Yang ketiga kacang kedelai dimanfaatkan untuk bahan baku pembuat tempe, tahu, dan lain sebagainya. Yang keempat, kapas dimanfaatkan sebagai bahan bagus pembuat benang. Ya, itu adalah manfaat sumber hasil pertanian. Nah, persebaran hasil pertanian di Indonesia meliputi satu daerah penghasil padi. Ada biasa masih ingat anak-anak kalian? Ada di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Sulawesi Utara ya. Yang kedua daerah penghasil jagung ada di Wonosobo, Semarang, Jepara, Madura. Kemudian daerah penghasil ubi kayu Wonogiri, mana itu? Jawa Tengah, Wonosari, Yogyakarta, dan Lampung. Nah, daerah penghasil kedelai ya Surakarta, Pekalongan, Tegal, Rembang. Nah, selanjutnya anak-anak, manfaat sumber daya alam hasil perkebunan ya, kelapa sawit digunakan untuk apa anak-anak? Minyak goreng. Yang kedua karet digunakan untuk bahan pembuat ban. Tebu digunakan untuk apa anak-anak? Bahan baku gula. Kina digunakan untuk obat malaria, kopi, teh, dan cengkeh. Nah, persebaran hasil perkebunan Indonesia meliputi daerah penghasil tebu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Daerah penghasil tembakau, Deli, Payakumbuh, Tamangagung, dan Bojonegoro. Daerah penghasil teh, Bogor, Sukabumi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan hasil peternak. Ya, hasil peternakan di Indonesia berkembang kegiatan peternakan, baik peternakan hewan besar seperti sapi dan kerbau, peternakan sedang seperti kambing, domba, ya, kecil unggas seperti ayam, bebek. Nah, contoh beberapa hasil peternak dan manfaatnya. Sapi dan kambing dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan pangan dan sumber protein hewani. Ayam dimanfaatkan telurnya, daging, bulunya ya. Kemudian ulat sutra. Sekarang kita lanjutkan anak-anak. Yang C adalah ulat sutra digunakan sebagai bahan baku pembuat kain sutra. Lebah dimanfaatkan madunya. Persebaran hasil peternak di Indonesia meliputi daerah penghasil ternak sapi di Aceh, daerah penghasil ternak kerbau ada di Sulawesi, Jawa, daerah penghasil ternak kambing, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya, kita lanjutkan hasil laut dan perikanan. Laut dan perairan merupakan sumber daya air yang apabila dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal akan memberikan keuntungan. Nah, anak-anak, beberapa contoh manfaat hasil kegiatan budidaya perikanan dan pengembangan kelautan ya anak-anak ya. Yang pertama, ikan digunakan sebagai bahan pangan dan merupakan sumber protein. Rumput laut digunakan sebagai obat ya atau bahan makan dan kosmetik. Terumbu karang dapat dimanfaatkan untuk tempat rekreasi ya bawah laut. Mutiara digunakan sebagai perhiasan. Nah, persebaran hasil laut dan perikanan di Indonesia meliputi perairan Selat Malaka, perairan pantai Jawa Barat ya, perairan Belitung, perairan Kepulauan Solor, perairan Ambon, dan perairan Kepulauan Banda. Yang terakhir hasil tambang. Sumber daya tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, beberapa hasil tambang dan bentuk manfaatnya. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Gas alam digunakan sebagai bahan bakar kompor. Belerang dapat digunakan untuk campuran obat.
Grafit digunakan sebagai bahan baku pembuat pensil. Marmer digunakan bahan baku bangunan. Emas, perak, dan intan digunakan sebagai bahan perhiasan. Batu bara digunakan untuk keperluan industri dan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, anak-anak, kita lanjutkan anak-anak dalam pembelajaran 6. Kerjasama menjaga kelestarian sumber daya alam. Kerjasama merupakan salah satu sikap manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kerjasama menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan tidak hanya dapat dilakukan antar warga masyarakat, tetapi juga dapat dilakukan antar warga masyarakat dengan pemerintahan. Bentuk-bentuk kerjasama dapat dilakukan antara lain kerjasama warga masyarakat dalam melestarikan lingkungan, kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam melestarikan lingkungan, ya. Nah, kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dapat dilakukan dengan tindakan mendukung kebijakan atau program-program pemerintah. Nah, kesadaran warga masyarakat dan pemerintahan dalam upaya melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting anak-anak ya. Nah, dengan terciptanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti hidup aman ya, karena anak tercipta kelestarian, hidup menjadi aman, terhindar dari bencana alam, hasil alam yang melimpah. Kemudian hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. Kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan alam. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Nah, anak-anak, kita lanjutkan untuk dari pembelajaran 6, tata urutan melakukan wawancara. Anak-anak, sebelum kita lakukan pembelajaran ini kita lanjutkan, seringkali kita sudah belajar tentang tata urutan melakukan wawancara. Wawancara adalah sebuah kegiatan yang dapat melatih kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Saat wawancara, seseorang harus pandai menyampaikan apa saja yang diketahui. Nah, berwawancara dilakukan dengan tata urutan. Ya, ada urutannya anak-anak. Yang pertama, mendahulukan, ya, yaitu memperkenalkan diri. Kemudian memulai dengan pertanyaan awal. Dilanjutkan bagian utama, yaitu mengajukan pertanyaan sesuai tema yang diinginkan. Yang keempat, mengakhiri dengan pertanyaan mudah. Dan yang kelima, menutup, yaitu dengan mengucapkan terima kasih atau salam penutup. Oke anak-anak, untuk pembelajaran tema 9, ya, subtema 2 pembelajaran 4-6 saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua memahaminya dan mudah dalam menjalankan tugas-tugas kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.